Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi hari ini dengan Ibu Aulia dalam mata pelajaran matematika. Anak-anak, sebelum kita belajar jangan lupa persiapkan alat tulis, kemudian buku model pendamping, serta yang paling penting adalah jangan lupa untuk membaca doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Nah, jika anak-anak sudah membaca doa dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, maka marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi menjumlahkan bilangan asli dengan bilangan pecahan campuran. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut sama. Sebelum kita membahas bagaimana cara menjumlahkannya, maka Ibu mengingatkan kembali apa sebenarnya pecahan campuran itu. Pecahan campuran adalah yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Pelajaran ini sudah kalian bahas ketika kalian berada di kelas 4. Nah, contoh pecahan campuran misalnya adalah 2 3/5, 7 2/9, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan mengingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Rumusnya adalah A B per C sama dengan A dikali C tambah B per C. Jadi jika bentuk pecahannya berbentuk A B per C, maka dapat kita ubah jadi pecahan biasa, jadinya A dikali C, yang di samping sini dikali dengan yang di bawah, baru kita tambah dengan yang di atas, sedangkan penyebutnya adalah tetap. Nah, untuk memahaminya coba mengingatkan contohnya. Nah, misalnya di sini terdapat angka pecahan campuran 4 3/5 sama dengan, nah coba lihat pola rumusnya, A dikali C, maka A-nya adalah 4, C-nya adalah 5, B-nya adalah 3, jadi 4 dikali 5 ditambah 3. Pernya tetap sama, yaitu pernya adalah 5. Nah, kita kalikan 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 3 per 5. 20 tambah 3 sama dengan 23 per 5. Jadi 4 3/5 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 2/3/5. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjumlahkan dua buah pecahan campuran? Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh yang pertama, tentukan penjumlahan 2 3/7 ditambah 1 2/7. Nah, jadi untuk menjumlahkan dua buah pecahan terdapat dua cara. Cara yang pertama, perhatikan, 2 3/7 ditambah 1 2/7. Yang pertama kita tambahkan, cara yang pertama kita tambahkan bilangan asli dengan bilangan asli seperti yang kemarin. Maka 2 ditambah 1. Di sini ada bilangan 2, di sini ada bilangan 1. Kemudian kita tambahkan yang pecahan dengan pecahan. 3/7 ditambah 2/7.
7. Nah, sekarang kita tambahkan 2 tambah 1, 3. 3/7 tambah 2/7 sama dengan 5/7. Nah, jadi yang ditambahkan cukup atasnya saja, yaitu 5/7. Karena sudah, berarti 3 5/7. Cara yang kedua adalah 2 3/7 ditambah 1/7. Jadi yang pertama kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa seperti yang tadi, yang pertama yang kita ingat tadi. Jadi yang di samping dikali di bawah, baru ditambah di atas. 2 kali 7 ditambah 3/7 ditambah 1 kali 7 tambah 2. Jadinya 2 kali 7 14 tambah 3, 1 kali 7 7 tambah 2/7. 14 kali 3 17, 7 tambah 2 9, pernya tetap 7. Nah, habis itu baru kita tambahkan pembilangnya. Jadi 17 tambah 9, pernya tetap 7. Pernya tidak perlu kita jumlahkan, yang dijumlahkan cukup atasnya saja. Jadi 26/7. Nah, 26/7 kita ubah jadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ingat lagi, ini sudah kalian pelajari ketika kalian berada di kelas 4. Jadi 26-nya kalian bagi 7, dapat 3 kali 7 kan 21. Nah, jadi dapat 3. Sisanya dari 26 dikurang 21 adalah 5. Jadi 5/7. Nah, baik cara 1 maupun cara 2 hasilnya tetap sama. Tinggal anak-anak memilih cara mana yang mudah bagi anak-anak. Selanjutnya, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu tentukan penjumlahan 3 1/4 ditambah 2 2/4. Penyebutnya masih sama. Cara yang pertama berarti, kita tambahkan bilangan asli dengan bilangan asli. 3/2, 1/4 ditambah 2/4, kita kelompokkan. Kemudian kita hasilkan 3 tambah 2 5, 1 tambah 2 3/4. Tinggal kita hilangkan tanda tambahnya jadi 5 3/4. Nah, selanjutnya dengan cara kedua sama dengan yang tadi, kita ubah jadi pecahan biasa. 3 kali 4 tambah 1, 3 kali 4 tambah 1, yang di samping kali di bawah tambah di atas per 4. Habis itu yang satunya 2 kali 4 tambah 2, 2 kali 4 tambah 2, pernya sama semuanya 4. Nah, kita kalikan 3 kali 4 12 tambah 1. Kemudian yang di sini 2 kali 4 8 tambah 2/4/4. 12 tambah 1 13, 8 tambah 2 10. Pernya tetap tulis 4, jangan sampai ketinggalan. Nah, kemudian kita tambahkan pembilangnya. 13 tambah 10/4, jadinya 23/4. 23 bagi 4 hasilnya adalah 5. Kan 23 itu dapat 4-nya 5 kali, karena 5 kali 4 20. Jadi sisanya masih ada 3. Nah, sisanya kita taruh di atas, pernya tetap 4. Nah, jadi cara 1 maupun cara 2 hasilnya sama. Nah, jadi dari kedua contoh tadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk menentukan hasil penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran, yang pertama untuk menggunakan cara 1, kelompokkan penjumlahannya menjadi bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian jumlahkan pembilang kedua pecahan, sedang penyebutnya tetap tidak perlu dijumlahkan. Kemudian cara yang kedua adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jumlahkan pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu
Dan terakhir, ubah hasil akhir menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anak, silakan kerjakan latihan 1 dan 2, bagian A, B, dan 2A dan 2B. Sampai di sini pertemuan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan kepada ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.